Assalamualaikum semuanya. Hai. Gimana nih kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, agar dapat mengikuti kegiatan hari ini dengan baik dan lancar. Nah, apa sih yang akan dibahas hari ini? Pada hari ini kita akan membahas mengenai pesimisme. Apa sih pesimisme itu sendiri? Pesimisme merupakan suatu paham yang menganggap atau memandang segala sesuatu dari sudut pandang buruknya saja. Pesimisme ini merupakan suatu pemikiran yang ada dalam individu untuk menghadapi semua sisi negatif dan mengharapkan terjadinya suatu peristiwa atau kondisi yang buruk akan terjadi pada dirinya. Pola pikir pesimis merupakan pribadi yang menganggap bahwa dirinya itu tidak beruntung, dikutuk, dan selalu sial. Individu yang pesimis ini menganggap seberapa keras dirinya telah berusaha, tetap tidak akan menguntungkan dan tidak akan menghasilkan suatu hal yang baik, tetapi menghasilkan suatu hal yang buruk. Seseorang yang pesimis tidak akan melihat keberhasilan yang diraih karena pola pikirnya yang selalu melihat pada kegagalan saja. Nah, selanjutnya ini mengenai faktor penyebab timbulnya sikap pesimis. Apa aja sih faktor penyebab timbulnya sikap pesimis? Terdapat dua faktor penyebab timbulnya sikap pesimis, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ini sangat berpengaruh pada sikap seseorang terhadap segala sesuatu, termasuk sikap pesimisme sendiri. Nah, terdapat beberapa aspek dalam faktor internal ini yang dapat menyebabkan munculnya sikap pesimis. Yang pertama itu kurangnya rasa percaya diri. Nah, kurangnya kepercayaan diri pada seseorang ini akan menyebabkan munculnya sikap pesimis dalam menghadapi kehidupannya. Seseorang cenderung akan memiliki pemikiran yang negatif dan tidak bisa memotivasi dirinya. Yang kedua yaitu konsep diri yang negatif. Konsep diri ini merupakan pandangan seseorang mengenai dirinya sendiri yang mencakup penampilan fisik, kelebihan dan kelemahan, karakteristiknya, dan sebagainya. Nah, konsep diri yang negatif ini tentunya akan menyebabkan muncul sikap pesimis pada seseorang. Konsep diri negatif ini ketika seorang individu tidak dapat menerima dirinya sendiri, selalu memandang bahwa dirinya ini sebuah masalah gitu yang membuatnya bahkan menjadi seorang yang tidak bisa menerima suatu keadaan dan bahkan selalu bersikap pesimis dalam segala hal. Nah, contohnya ini seperti tidak yakin terhadap kemampuannya sendiri. Bahkan orang yang berkonsep diri negatif ini biasanya tidak bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Yang selanjutnya ini penampilan fisik atau keadaan fisik pada seseorang. Keadaan fisik ini tentu saja dapat mempengaruhi munculnya sikap pesimis. Misalnya keadaan fisik seseorang yang tidak sempurna atau disebut cacat tubuh gitu ya. Individu yang memiliki kecacatan pada tubuhnya cenderung akan menyendiri gitu dan minder, tidak percaya diri gitu. Nah, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan munculnya sikap pesimis pada seseorang. Seseorang yang pesimis akan terus berfokus pada kekurangannya dibandingkan dengan kelebihan pada dirinya sendiri.
Nah, selain ketiga faktor yang tadi disebutkan, ada juga beberapa faktor dari faktor internal ini yang dapat menyebabkan munculnya sikap pesimis. Nah, faktor internal lain yang dapat memunculkan sikap pesimis pada seseorang ini yaitu intelijensi, minat dan bakat, serta motivasi. Kemudian faktor eksternal, apa aja sih yang dapat menyebabkan munculnya sikap pesimis pada seseorang? Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti kritik orang lain, pengaruh keluarga, lingkungan, serta masyarakat. Nah, yang pertama ini kritikan orang lain. Kritikan orang lain dapat memunculkan sikap pesimis jika seseorang tidak dapat menerima kritikan tersebut dan tidak berintrospeksi diri dari kritikan tersebut gitu. Seseorang yang tidak dapat menerima kritik cenderung tidak akan memiliki rasa untuk percaya diri. Kemudian yang kedua ini merupakan faktor keluarga. Pola asuh, pendidikan keluarga, dan keharmonisan dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan seseorang. Apabila pola asuh, pendidikan yang diberikan kurang tepat, serta keharmonisan dalam keluarga tidak baik gitu, maka dapat mempengaruhi terhadap munculnya sikap pesimis pada seseorang. Setiap orang tua seharusnya memberikan motivasi kepada anak mengenai hal yang baik sehingga akan memberikan pengaruh yang baik bagi anak. Sikap pesimis pada anak akan berkembang sejalan dengan harga diri yang rendah dan perasaan tidak berguna. Jika orang tua terlalu sering mengkritik anak, mengabaikan, dan membandingkan dengan anak yang lain yang lebih hebat, maka akan menyebabkan munculnya perasaan pada anak seperti misalkan tidak pantas untuk dicintai. Anak takut membuat suatu kesalahan karena akan memperoleh suatu hukuman atau celaan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan yang terakhir ini hubungan sosial dengan lingkungan. Orang lain cenderung akan memberikan sebuah dukungan, pujian, dan bahkan sebuah motivasi bagi diri sendiri. Sehingga jika seseorang tidak dapat menjalin hubungan sosial dengan lingkungannya, maka akan cenderung bersikap pesimis karena kurangnya mendapat motivasi, pujian, dan dukungan sekalipun dari orang lain. Lingkungan yang kurang baik juga atau lingkungan yang tidak dapat memberikan dampak positif bagi dirinya dapat menghasilkan dampak yang buruk, yaitu dapat munculnya sikap pesimis pada seseorang. Sikap pesimis juga dapat berawal dari rasa malu yang tinggi, sehingga seseorang tidak memiliki daya motivasi karena merasa segala sesuatu yang akan dilakukan ini tidak akan mendatangkan suatu hasil yang baik. Nah, kebanyakan sikap pesimis muncul pada siswa ini disebabkan karena kurangnya kepercayaan diri pada siswa. Nah, selanjutnya terdapat beberapa aspek mengenai pandangan seseorang yang pesimis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Yang pertama ini ada permanens atau permanen gitu. Permanen ini di mana individu memandang suatu peristiwa berdasarkan waktu yang bersifat sementara dan menetap. Seseorang yang pesimis akan menganggap bahwa kejadian atau peristiwa yang buruk ini terjadi pada dirinya akan bersifat permanen dan akan selalu menimpa dirinya gitu. Seseorang yang pesimis menganggap bahwa kejadian yang baik hanya bersifat sementara saja gitu. Nah, yang kedua ini pervasiveness yang berkaitan dengan kejadian yang bersifat menyeluruh dan spesifik.
Individu yang pesimis melihat peristiwa baik sebagai suatu hal yang spesifik dan hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja, dan melihat peristiwa buruk sebagai suatu hal yang universal, bahkan akan meluas ke sisi lain pada kehidupannya, sehingga hal tersebut akan membuat dirinya menjadi gampang menyerah terhadap segala sesuatu meskipun hanya mengalami sekali kegagalan dalam suatu hal. Yang ketiga, personalization atau personal gitu, yang berkaitan dengan suatu kejadian yang bersumber dari dalam dirinya dan dari luar dirinya. Seseorang yang pesimis akan menyalahkan dirinya sendiri ketika suatu kejadian yang buruk menimpa dirinya. Mereka yang menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalannya akan menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya diri, merasa tidak berguna, tidak memiliki kemampuan, serta tidak dicintai gitu. Mereka akan menganggap bahwa peristiwa yang baik terjadi disebabkan oleh faktor dari luar dirinya, sedangkan peristiwa buruk terjadi disebabkan karena dirinya sendiri. Nah, kemudian bagaimana dengan dampak dari sikap pesimis itu sendiri? Seseorang yang pesimis pasti akan memiliki pemikiran yang negatif mengenai dirinya sendiri. Nah, pemikiran tersebut tentunya berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Nah, jika pemikiran negatif tersebut terus terjadi dan berlangsung secara lama, maka akan mempengaruhi organ tubuh tertentu sehingga mengalami penurunan kualitas dan tidak dapat menjalani aktivitas secara maksimal gitu. Sikap pesimis pada seseorang tentu saja akan berdampak besar pada kesehatan mentalnya, bahkan dapat menyebabkan depresi. Dan bahkan depresi tersebut dapat menyebabkan kematian karena pengaruhnya bagi tekanan tubuh seseorang. Individu yang pesimis cenderung tidak memiliki harapan yang baik dan mudah untuk berputus asa. Memiliki pemikiran bahwa tidak akan ada hal baik yang akan terjadi pada dirinya, itu akan memicu pemikiran yang depresif gitu. Jika hal tersebut terus dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah yang lebih serius seperti kemarahan, insomnia, gangguan pola pada makan, masalah mental, serta masalah emosional lainnya. Karena individu yang pesimis ini cenderung tidak memperhatikan bahkan tidak peduli terhadap kesehatannya sendiri. Terdapat juga beberapa indikasi pesimisme seperti masalah jantung, hipertensi, obesitas, kolesterol tinggi, dan kurang aktivitas fisik. Bahkan dalam sebuah studi pada tahun 2017 menemukan bahwa orang yang pesimis memiliki resiko kematian yang lebih tinggi akibat dari sakit jantung tersebut. Selain itu, sikap pesimis dapat berdampak terhadap prestasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik apabila siswa memiliki sikap tersebut. Nah, ketika pembelajaran sedang berlangsung, setiap guru akan memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menanyakan hal yang belum dipahami oleh siswanya terkait mata pelajaran yang dijelaskan gitu, yang sudah dijelaskan. Nah, siswa yang pesimis tersebut tidak dapat menggunakan kesempatan itu dengan baik karena tidak percaya diri, sehingga proses belajar mengajar tersebut tidak berjalan dengan baik. Nah, selain itu pula tujuan pengajaran tentu tidak akan tercapai sesuai dengan harapan. Sikap pesimis siswa dapat berpengaruh negatif terhadap interaksi belajar mengajar di dalam kelas. Nah, hal tersebut juga akan berdampak langsung pada prestasi belajar siswa. Oke, alhamdulillah untuk
Pembahasan hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada semuanya telah menyimak video pembelajaran mengenai pesimisme. Semoga kita semua terhindar dari sikap pesimisme tersebut. Terima kasih.